Yang lain tadi. Kita ke situ yuk. Ya. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Anti Ika Channel. Kalau akhir pekan ini kalian mau rencana jalan-jalan kemana nih? Mau staycation atau sekedar healing tipis-tipis? Kalau Anti kebetulan liburan mau ngajak kalian staycation online ke glamping di kaki Gunung Salak, Bogor. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis ya. Check it out! Hai, Anti mau menginap di Leweng Geledegan Eco Lodge. Tertarik banget sama tempat ini, katanya pemandangannya indah banget guys. Oke, start dari Tangerang, aku menuju tol Jagorawi, lalu ke arah pintu tol Bogor ya. Kalau perkiraan dari Google Maps, jarak tempuh dari Tangerang ke Leweng Geledegan itu sekitar 1 jam 40 menit. Berhubung ada macet pas di kota Bogor, jadi sampai ke lokasi tuh sekitar 2 jam 30 menit ya guys. Lalu dari tol Jagorawi kita ke arah pintu tol Bogor. Aku berangkat dari Tangerang sekitar jam 2 siang nih setelah pulang kerja. Jadi pas sampai ke tempat tujuan tuh udah agak sore ya guys. Pas kita sampai itu sekitar jam 4 sorean ya. Dan emang sih paling enak itu kalau dari rumah berangkat pagi-pagi. Kan biar puas aja gitu ya, explore di lokasi tempat penginapannya. Padahal dari kemarin-kemarin udah atur waktu nih guys. Sebelum nyampe ke tempat penginapan, niat banget pengen mampir kulineran di Pasar Surya Kencana atau jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Kalau udah sampai sini biasanya rawan macet ya. Tapi alhamdulillahnya walau padat merayap, kendaraan masih tetap cukup lancar. Kebetulan sampai sini cuacanya cerah, cuman pas di Ciapus aja ada hujan gede, jadi jalanan agak macet sedikit. Kita ikutin petunjuk arah. Di depan ada pertigaan, nanti ambil ke kanan ke arah Ciapus, lalu menuju kawasan Taman Sari. Ini udah nyampe daerah Ciapus. Nyampe sini jalanannya agak nanjak dikit guys. Selain jalanan agak nanjak, pas sampai Ciapus ini berhujan gede banget guys. Jadi kita bawa kendaraan super hati-hati banget ya, karena jalanan jadi licin. Ada situ Taman Sari tuh guys. Patokannya situ Taman Sari aja. Jadi kalau kalian udah sampai sini, bentaran lagi udah nyampe ke lokasi. Di sini jalanan oke, termasuk mulus-mulus aja. Tapi di sini posisinya nanjak terus. Palingan kita hati-hati aja kalau berpapasan dengan mobil yang berlawanan arah. Oh ya, untuk lokasi yang diarahkan dari aplikasi Google Maps ini udah akurat banget ya. Untuk alamat lengkapnya, Leweng Geledegan Eco Lodge berada di Kampung Taman Sari nomor 17, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita udah sampai di Leweng Geledegan Eco Lodge. Kita masuk aja dan nanti dikasih kartu parkir oleh petugasnya. Oke, kita parkir dulu mobil di sini. Terus area parkirnya juga cukup luas ya. Kalau Anti mau langsung aja ke resepsionis untuk check-in karena ngeburu udah sore nih ya waktunya. Sepertinya di sini juga ada penyewaan sepeda listrik ya. Tapi aku nggak tanya juga untuk harga sewa per jamnya berapa. Pas turun dari mobil, hawa di sini dingin, sejuk banget, dan hijau-hijau banyak pepohonan. Dari air mancur ini kita ke sebelah kiri menuju gedung lobi. Tempat ini tuh untuk tempat proses check-in dan check-out. Lobinya memang nggak terlalu besar ya, tapi cukup nyaman untuk kita ngantri kalau check-in atau check-out. Terus di sini juga terdapat banyak kursi-kursi. Kalau di sini nggak ada uang deposit, tapi kartu identitas kita sebagai jaminannya. Proses check-in di sini berjalan dengan smooth. Setelah tanda tangan form, lalu serah terima kunci. Terus di sini juga disediakan welcome drink. Isinya kayak sirup jeruk gitu ya. Kamar yang kita pesen sudah ready, tapi aku nunggu keluargaku datang semua. Sambil bawa barang-barang yang lumayan banyak juga nih. Terus kita sambil lihat-lihat dulu, duduk-duduk dulu di ruang resepsionis ini. Di sini ada kursi pijat. Kukira gratis ya untuk digunakan, ternyata ini berbayar ya guys. Oh ya, di samping ruang resepsionis ini ada restonya juga ya.
Sekarang kita menuju ke kamar glampingnya ya. Sebenarnya pengen banget nih berenang, tapi ini udah lumayan sore dan udaranya dingin banget karena habis hujan. Jadi kita skip aja renangnya besok pagi ya guys. Di sini ada cafe dan restonya. Besok pagi kita sarapan di sini. Kalau lapar kita bisa pesen makan di sini dan mataku tertuju sama bakso cuangkinya guys. Setuju kan kalau udara dingin gini memang paling enak makan yang anget-anget. Nanti malam kita coba ya. Terus kita lanjut menuju kamar glamping. Kita dapat kamar namanya Kenari dengan kapasitas untuk 5 orang. Dari kolam renang ini kita turun aja, ikutin trek jalan ini. By the way, pegawai di sini bener-bener helpful banget ya, karena sebagian barang bawaan aku dibawain sampai ke glampingnya guys. Untuk trek jalannya kalian bisa lihat kan di sini tuh berundak-undak ya. Terus ini jalanannya turun terus gak rata. Jadi harap berhati-hati yang bawa anak kecil dan lansia. Dan pastinya susah untuk dilalui pengguna kursi roda dan stroller. Maklum aja guys, karena leweng geledegan ini posisinya di kaki Gunung Salak. Jadi trek jalannya tuh ngikutin kontur tanahnya ya, yang naik dan turun. Dari tadi aku salvok sama kebersihan tamannya ini bener-bener gak ada sampah sama sekali guys. Jadi ini bener-bener kerawat banget kebersihannya dan keasriannya. Oke, kita udah sampai di glamping namanya Kenari 5. Pas datang ini AC-nya udah dinyalain sama si Akang yang nganter kita. Jadi pas masuk kamar berasa sejuk banget dan gak pengap ya. Yuk, waktunya kita glamping tour. Kamar ini kapasitas untuk 5 orang, terdiri dari 2 kasur queen bed dan 1 kasur single. Untuk fasilitasnya di depan terdapat balkon plus jemuran baju. Ada lemari meja kecil gini, terus di atasnya ada gantungan baju. Terdapat 1 buah AC, ada handuk 5 piece sesuai kapasitas untuk 5 orang. Menurutku untuk kamar seluas ini cocok banget pakai lemari simple kayak gini ya, jadi nggak ngabisin tempat. Di bawah ini ada laci-laci, bisa juga ya dipakai untuk simpan-simpan baju. Di samping ada tempat sampah. Disediakan juga air mineral 5 botol dan tisu. Terus di bawah ini ada sejadah dan Al-Quran. Ada TV 32 inch, ini hanya bisa lokal channel aja ya. Kita juga dikasih password untuk wifi, tapi jaringannya kurang kenceng gitu guys untuk wifi-nya. Ini barcode untuk kita pesan makanan ya, nanti juga bisa diantar ke kamar. Disediakan juga 2 bean bag. Baiklah, sekarang kita review kamar mandinya ya. Di sini agak unik guys. Jadi kamar mandi untuk shower dan WC-nya itu terpisah. Di tengah ini ada wastafel plus cermin. Untuk kamar mandinya terdapat hand shower plus water heater yang berfungsi dengan baik. Terus ada shampoo plus sabun, ini 2 in 1 ya. Dan yang wajib diketahui di sini nggak disediakan sikat gigi guys. Jadi kalian wajib bawa dari rumah atau bisa juga beli di LGE Market yang ada di sini. Terus untuk penampakan WC-nya seperti ini ya, cukup bersih dan juga ada kipas angin ventilasi biar ruangannya nggak pengap dan nggak bau WC. Terdapat tisu dan tempat sampah dan ada tulisannya juga nih, tulisan bahasa Sunda artinya dilarang buang sampah di kloset. Untuk pintunya ini modelan kayak resleting gitu ya, tapi cukup aman kok guys, dan sletingnya ini berfungsi dengan baik. Di atas terdapat petunjuk arah kiblat. Selesai aku ambil video untuk review kamar, baru deh keluargaku rapi-rapi naruh tas dan baju sambil kita mau siap-siap nih mau ke restonya. Oh ya guys, glamping kita kan Kenari 05 ya, pas banget nih, depannya itu aviari. Jadi kedengaran jelas banget nih kicauan burungnya saling bersautan. Plus di sini tuh macam di tengah hutan ya, jadi suara alamnya tuh bikin candu banget guys. Walaupun kita belum nyampe malam sih di sini, tapi aku yakin deh, aku bakalan betah banget berlama-lama nginep di sini. Terus untuk review aviarinya besok pagi aja ya, karena ini udah sore nih, sekitar jam 4:30. Lumayan juga nih naiknya guys. Oke teman-teman, aku mau kasih info harga waktu aku dan keluarga nginep di sini. Aku pesan dari aplikasi online ya, di harga sekitar 1,2 juta. Dan ini kapasitas untuk 5 orang, sudah termasuk sarapan juga. Di lurusan jalan ini ada kamar mandi ya, untuk kita bilas kalau abis berenang. Jadi lokasinya ada di bawah tangga di samping kolam berenangnya guys. Dan di jam segini masih banyak banget orang-orang yang pada berenang guys. Padahal ini udah hampir mau maghrib ya. Kalau aku sih kayaknya nggak sanggup deh kalau berenang jam segini, karena udaranya dingin nusuk ke tulang banget guys. Dan aku pilih jadi tim makan aja sambil ngeliatin orang-orang pada berenang.
Dan ini dia penampakan restonya. Besok juga kita sarapan pagi di ruangan ini ya guys. Di sini jual mulai dari makanan berat seperti soto mercon, soto Bandung, soto Bogor dengan harga 65.000, belum termasuk nasinya ya. Terus ada bakso cuangki, ntar malam aku mau makan ini guys. Dan ada makanan beratnya tuh kayak menu Nusantara ya. Ini beberapa daftar menunya, bisa di post atau di SS aja biar lebih jelas nama makanan dan harga-harganya. Terus juga ada aneka cemilan-cemilan dan aneka minuman kopi, jus, dan lain-lain. Aku pesan teh hangat ini buat ngangetin badan ya, karena udaranya cukup dingin. Kita pesan soto Bogor plus nasi, terus ada soto Bandung plus nasi. Ini sotonya enak ya guys. Dan kalau aku pesen nasi liwet pincuk, ada nasi liwetnya, ada ayam goreng, karedok, ada tahu kuning goreng, ada lalapan, dan ada sambal. Mumpung makanannya masih hangat, jadi aku mau makan dulu ya. Di sini juga jual kelapa muda batok dan ada ice cream. Aku suka banget sama ice cream. Jadi walaupun lagi hujan, aku tetap mau nyobain ice cream strawberry cheesecake. Ini enak banget guys. Recommended, wajib kalian coba. Setelah selesai makan, kita mau OTW lagi ke glampingnya nih. Dan ini bentar lagi mau azan maghrib ya guys. Aviari. Ini bener-bener kayak di Leuweung ya. Kayak di tengah hutan. Tempatnya adem banget guys. Adem, enak, sejuk, sepoi-sepoi. Glamping ini sesuai banget ya sama namanya, Leuweung Geledegan. Kalau dalam bahasa Sunda artinya hutan rimba atau hutan yang lebat dan gelap. Kalau menurutku ya, ini suasananya mirip banget kayak di film Twilight. Setelah sholat maghrib dan rehat sambil nonton TV, keponakanku request nih minta bakso cuangki. Akhirnya aku pesen aja terus minta diantar ke kamar. Aku pesen 2 porsi ya, 1 original dan 1 lagi tambah Indomie. Dan ini rasanya enak banget guys. Terus panasnya juga awet ya. Pas kita makan tuh masih ngebul banget, banyak asapnya nih. Mereka juga nggak lupa nih kasih saus, sambal plus kecapnya. Dan untuk harganya sekitar 35 ribuan ya. Malam harinya sekitar jam 7:30 aku dan suami mau menikmati malam minggu di Leuweung Geledegan. Karena kedengaran banget nih suara musik dari glamping. Jadi daripada penasaran, aku mau lihat nih, katanya ada live musik guys. Penerangan lampu di luar cukup terang sih, cuman ada beberapa tempat aja yang agak gelap. Tapi ini nggak ada kesan horornya sama sekali ya. Kalau aku pakai flash handphone nih, biar lebih terang aja gitu pas jalan di area yang kurang terang. Wah, bener-bener nih guys, seru banget, orang-orang pada ngumpul di sini. Untungnya aku paksain keluar ya untuk nikmatin malam minggu di sini. Walaupun sebenarnya agak mager sih untuk keluar. Seseru itu guys, nongkrong sambil ngobrol-ngobrol di sini bareng orang terkasih. Terus kalian bisa juga request lagu atau mau sumbang nyanyian nih, boleh banget guys. Gak berasa ternyata ya kalau lihat live musik tuh waktu tuh berjalan cepet banget ya. Terus aku nonton musik sampai lagu terakhir dimainkan. Dan untuk kenyamanan pengunjung, kayaknya sih peraturan live musik itu sampai jam 9 malam. Terus udah selesai, kita langsung balik lagi ke glamping. Ini suasana di dalam tenda campingnya guys. Sekarang jam 21.20. Hai, selamat pagi. Ini di jam 5.30. Karena tadi malam tuh hujan gede, jadi pagi-paginya tuh dingin banget. Lihat deh, di luar tuh kabutnya masih tebel banget. Dan aku gak mau melewatkan jalan-jalan pagi di area glampingnya. Pas keluar kita bisa ngerasain suasana pagi, jalan-jalan di tengah hutan. Tenang, menyegarkan, bener-bener back to nature. Tahu gak sih guys, kalau kita merasakan suasana pagi seperti ini, kayak membuat diri itu makin bersyukur ya, karena masih diberi kesempatan bernapas dan menghirup udara segar.
Salah satu koleksi aviari dan unggas di sini cukup banyak ya. Ada lovebird, burung merak, burung puyuh, ada ayam kate guys, lucu banget deh. Tapi sayang banget nih nggak kerekam sama aku karena handphonenya habis batu baterai dan aku nggak bawa power bank. Jadi akhirnya aku ke kamar dulu untuk ambil power bank, terus mau lanjut aja ke kolam berenang. Walaupun sekarang masih pagi banget sih, jam 6.30, tapi nggak apa-apa guys. Aku pengen dapetin view yang bagus karena masih sepi kan. Oh ya, untuk kolamnya terdiri dari dua ya, yaitu kolam dewasa dengan kedalaman 150 cm dan kolam untuk anak-anak sekitar 20 sampai 50 cm. Dan di samping kolam berenang juga ada playground, jadi anak-anak bisa bermain di sini. Pas aku nyemplung di sini langsung berasa banget dinginnya. Dinginnya tuh dingin banget ya guys, tapi segar. Terus pas kepala kita masukin ke dalam kolamnya itu ternyata airnya nggak perih di mata sama sekali. Terus airnya juga nggak berbau kaporit ya, jadi berasa berenang di kolam air murni. Oke deh, aku mau puas-puasin dulu berenangnya ya. Selesai berenang, aku lanjut bilasan ya di kamar mandi yang kemarin aku tunjukin. Di meja pertama tersedia roti dan ada alat panggangannya. Terus ini ada topping-toppingnya lumayan cukup lengkap. Di sampingnya ada sereal dan susu murni. Terus di meja sampingnya ada buah potong segar seperti pepaya, melon, semangka, dan juga ada salad. Kalau makanan beratnya ada nasi goreng, ini nasinya lumayan enak ya guys. Ada mie goreng, terus ada sayur tumis kacang panjang campur sama tahu, ada ayam goreng. Yang ini kentang goreng. Terus ada tempe goreng, terus di sampingnya ada sambal, ada acar timun wortel dan ada kecap. Lanjut ke meja sampingnya ada egg corner. Kita juga bisa request mau telur ceplok, omelet, atau telur dadar. Kalau ini telurnya udah langsung jadi, bisa langsung diambil guys. Terus ada sosis, lalu ada bubur ayam plus topping-toppingnya. Dan untuk menu-menu di sini cukup bervariatif ya guys. Kalau di meja ini ada kue-kue basah seperti sosis Solo, ada juga puding, ada stup roti, dan lain-lain. Kalau ini beberapa makanan yang kita ambil, untuk rasanya lumayan berasa bumbunya ya. Untuk rasa nasi gorengnya enak, untuk bubur ayamnya lumayan enak, tapi kalau pudingnya ini menurutku terlalu manis sih. Dari pas aku makan tuh agak kepo ya, ini ada apa nih rame-rame? Nggak taunya ada animal show guys. Pantesan aja heboh banget orang-orang di sini. Dan beberapa hewan yang dikeluarin nih ada ular piton berwarna kuning. Terus ada musang, ada juga burung kakatua. Katanya namanya Sylvie. Dan burung kakatua ini, si Sylvie ini ramah banget, terus nurut banget ya sama pengunjung. Terus yang terakhir ada burung warna hijau ini nih, burung parrot atau burung nuri. Aku rasa ini kayak uji nyali banget ya, pas megang ulernya tuh awal-awal takut ya, kayak geli gitu guys. Tapi pas lama-kelamaan tuh udah mulai berani dan kepengen juga nih ditaruh di leher. Ternyata aman-aman aja guys. Terus kata pawangnya dia belum punya nama, jadi kita kasih nama Nikoneng aja. Oke gak namanya? Terus ularnya ini bersih ya, nggak berbau juga. Katanya sih dimandiin gitu guys. Terus di sini juga ada riding horse. Karena menginap di sini aku dikasih tiket gratis untuk 2 kali naik. Ini yang naik keponakan aku ya, dia happy banget loh guys. Kalau ini tempat untuk nyalain api unggun. Tadi malam karena hujan, jadi gak dinyalain nih api unggunnya. FYI, tipe glamping di sini dibedakan cuman dari kapasitas orangnya aja. Kalau untuk tata ruang glampingnya kurang lebih sama ya guys.
Terus di belakangnya ini ada lahan luas ya guys. Di sini tuh area adventure. Kita bisa melakukan banyak aktivitas olahraga seperti kegiatan outbound. Salah satunya ini ada fun games, ada panahan, ATV, ada paintball juga. Terus di LGA ini kita bisa trekking juga ya, sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Di sampingnya juga ada kolam ikan nih, jadi kita bisa mancing di sini guys. Ikannya juga banyak loh. Wah, aku nggak expect banget sih, ternyata banyak banget ya kegiatan yang bisa kita lakuin bareng keluarga dan sahabat. Contohnya kayak keponakan aku nih lagi sibuk nyari ikan. Berhubung kalau di rumah tuh nggak ada tempat kayak gini kan guys. Nah, kalau di sini tempat untuk main ATV. Gimana? Seru kan, dan banyak kegiatan yang bisa kita lakuin di sini. Siap-siap pulang Dehan. Sekitar jam 10 kita udah siap-siap pulang, tapi mau mampir dulu nih ke Kota Bogor cari yang seru-seru. Overall staycation anti kali ini bener-bener seru ya, dan gak rugi guys, karena glamping dengan seharga 1,2 juta plus pajak. Untuk kapasitas 5 orang sudah plus sarapan dan aktivitas ramah anak lainnya. Karena nyenengin keluarga itu gak mesti keluar uang banyak kan. Selepas pulang dari LGA, kita mampir dulu nih ke Amira Factory Outlet yang ada di Jalan Raya Pajajaran nomor 1. Kalau di sini jual pakaian laki-laki dan perempuan. Sebenarnya aku sambil cuci mata juga sih guys. Untuk harganya terbilang masih terjangkau banget. Mumpung lagi di sini, aku bungkus beberapa baju, terus langsung pulang deh ke rumah. Part terpenting lainnya, jangan lupa ya kalian dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. See you next video. A day with me, Antika Channel. Bye!